Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa ya. Nah, di ibadah sekolah minggu kali ini, kalian akan ditemani oleh Kak Hana dari awal sampai akhir. Sebelum kita mulai, mari kita satu hati, kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapa atas berkat dan kasih karunia-Mu, sehingga kami masih dapat diberi kesempatan untuk kembali beribadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, bila sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini, kiranya hanya Engkau saja yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita mau bersama-sama memujikan burung pipit yang kecil. Nah, gimana adik-adik? Setelah kita bernyanyi, kita seharusnya lebih semangat untuk meneruskan ibadah sekolah minggu ya. Nah, tema sekolah minggu kali ini adalah Sang Immanuel yang dimuliakan dan mengalahkan kuasa jahat. Sebelum kita masuk pembahasannya, kita akan baca Alkitab dulu. Yuk disiapin Alkitabnya. Bacaan hari ini diambil dari Markus 1 ayat yang ke-9 hingga ayat ke-15. Adik-adik, mari kita baca bersama-sama. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis.
pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, pada saat itu juga ia melihat langit terkoyak. Disebutkan pada ayat yang ke-10. Nah, ia juga melihat adanya roh yang berada di atasnya, yang berbentuk seperti merpati. Dan pada saat itu juga, ketika Yesus dibaptis, Yesus diberi kuasa oleh Allah Bapa untuk mengalahkan kuasa jahat. Nah, setelah ia mendapatkan baptisan dengan pimpinan Roh Kudus, ia pergi ke padang gurun dan tinggal di sana serta berpuasa selama 40 hari. Tapi adik-adik, selama 40 hari tersebut, Yesus itu juga mendapatkan pencobaan dari iblis. Jadi Yesus itu dicobai oleh iblis. Namun, karena kuasa yang telah diberikan oleh Bapa di surga, ia dapat mengalahkan kuasa jahat dari iblis tersebut. Jadi adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan Alkitab hari ini? Bacaan Alkitab hari ini mengajarkan kita untuk senantiasa menahan diri. Menahan diri itu bagaimana sih, Kak? Ya, menahan diri itu seperti ini. Kalian kan tadi baca bahwa Yesus itu berada di padang gurun dan berpuasa selama 40 hari. Itu artinya selama Tuhan Yesus berpuasa, Tuhan Yesus itu menahan dirinya untuk tidak fokus pada hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal buruk, hal-hal jahat. Nah, kita juga harus begitu adik-adik. Kita ini kan sedang memasuki masa Prapaskah ya. Dan pada masa-masa Prapaskah ini, kita itu dianjurkan untuk berpuasa. Berpuasa itu gak hanya menahan lapar atau menahan haus. Jadi puasa itu bisa juga dilakukan dengan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal jahat dan hal-hal buruk. Contohnya apa sih, Kak? Gitu ya. Contohnya kayak seperti ini. Hayo, nih siapa yang di antara kalian suka membantah sama orang tua? Membantah itu kan hal-hal yang tidak baik ya. Jadi kita bisa nih nanti berpuasa untuk tidak marah atau tidak membantah kepada orang tua. Nah, nanti kalau ketika kita sudah melakukannya dan kita berhasil untuk tidak marah dan membantah orang tua, itu artinya kita berhasil, kita bisa melawan kuasa jahat. Seperti Tuhan Yesus kan puasa itu juga dicobai sama iblis ya, ada cobaan dari iblis. Tetapi karena Tuhan Yesus dia punya kuasa untuk melawan kejahatan, maka dia juga bisa melawan cobaan iblis tersebut. Nah, kalau kita juga bisa lancar berpuasanya, kita artinya bisa melawan kuasa jahat tersebut. Artinya kita berhasil, kita artinya bisa tidak membantah orang tua, seperti itu. Oke adik-adik, karena firmannya sudah selesai, kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas berkat serta kasih karunia-Mu sehingga kami semua dapat menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ya Bapa, kami memohon agar Engkau memberikan senantiasa roh kepada kami sehingga kami dapat menahan diri kami dan juga kami dapat menaklukkan kuasa jahat. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.